Siap Kang, kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Ira, Abah Ira. Wah, Nuhun pisan Kang Ira, tos sumping udah datang. Oh iya kita Sami. paling enak emang pakai bahasa Sunda sih, tapi Kang Ira karena hampir 80% mayoritas pakai bahasa Indonesia, jadi kita mungkin agak sedikit Ya. bilingual ya. Indonesianya 99%, Sunda 1% gitu Kang Ira. Oke, pertama teman-teman saya mau memperkenalkan Kang Ira ini dosen saya, guru saya. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah antropolog, dosen di Unpad dan beliau ini adalah penggagas penghayat ya dan banyak pelajaran yang saya dapat dari Kang Ira ini dan saya rasa pagi hari ini kita akan belajar bareng terutama tentang pengenalan penghayatan dan apa sih yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin Kang Ira boleh memperkenalkan diri dulu, langsung kita bicara tentang penghayatan gitu Kang Ira. Mangga Kang Ira di haturanan. enggak Kang Ira. Siap, mangga Siap. Kang Ira. Sampurasun abi abahnya, hapunten abi. Aduh, kumawantun. Sami. Pangibat abah abi asa atil sebat abah mah. Ya Ada- Akang. Ada tos baroda satu ieu na. Abi nembes setengah abad. Umur abi nembes setengah abad. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Waalaikumsalam. Abu Marlo. Abi teh pun teu tepang caket Kang Anjritnya abi Anjrit gitu tapi asa geus caket gitulah. Wajahna mah familiar gitu. Ya orang Sunda tulen teh Kang Anjrit ya katinggalna. Margi ciri khas orang Sunda mah memang kitu balaka saayana gitunya. Ya. Sejalan Kang, ini terang. rada harus ditranslate kan langsung banyak yang komen Kang. Oke, siap, siap. Jadi begini ya, saya melihat ini ingin mengapresiasi Kang Anjrit ini. Inilah tipikal-tipikal orang Sunda yang memang sebetulnya orang Sunda itu ya lugu tapi colonos gitu ya, atau sejalan terahna seadanya gitu ya, seneng guyon. Jadi kalaupun keluar kata-kata yang sifatnya seperti sarkasme, hatinya mah selembut sutra sebetulnya. Wah. Sunda kayak gitu. Ini betul betul banget. Makanya apa yang saya ungkapkan bah ke siapapun itu mau buruk sekalipun terdengarnya orang nggak tersakiti karena memang dalam hati saya pink. Kirain Makanya ijo. kalau orang Sunda dialog apa ngobrol cawokah kemudian terjadi ungkapan-ungkapan letupan-letupan tapi kan selalu diterima dengan ketawa, dengan senyum, tapi ketawanya orang Sunda sambil mikir biasanya karena dia mencoba memikirkan apa yang diungkapkan dalam kata-kata itu, simbolnya apa, maknanya apa gitu. Jadi itu saya kira ingin dibudayakan lah ya agar orang Sunda itu selalu berbicara terbuka apa adanya gitu. Jangan sampai ada udang di balik kuali gitu ya, seperti sopan, seperti lembut padahal gitu kan. Tungtung nama manawi atuh aya kanggo abdi tangguteun. Ya gitu. Sopan-sopan tungtungnya. Nah, oke teman-teman semuanya, Kang Abu, Kang Anjrit gitu yang pada pagi ini terima kasih saya diundang dan mungkin seperti yang kemarin dan hari ini ingin ngobrol-ngobrol dengan saya terus terang dari kecil saya dan keluarga saya negara mengkategorikan saya itu sebagai kelompok yang disebut penghayat kepercayaan. Oke. Nah, gini ya, karena ini obrolan kita semi ngilmiah iya, ringan iya gitu ya. Saya ingin mengajak kalau isinya memecah otak kita dulu lah. Karena ini bukan seminar bukan apa, jadi saya mencoba membuat diksi-diksi yang ringan saja gitu ya. Sebetulnya kenapa sih kita terjebak dengan konsep gitu? Kan yang namanya air, cai, banyu, water kan sama aja gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita suka parasea, kita suka bertengkar karena berbeda konsep. Jelma, manusia, human, apalagi ya gitu. Ya eta keneh kalau menurut saya gitu ya. Nah kemudian kaitkan dengan konteks penghayat, kita ini menurut saya agak ekstrim, dibodohi dengan konsep itu. Maneh mah boga agama, urang mah boga agama, maneh mah kepercayaan gitulah. Ini langsung atau enggak langsung, dua konsep ini membenturkan kita, menjadikan kita ini terjebak pada dikotomi kehidupan yang berbeda. Berbeda sebuah fitrah. Manusia jeung sato, tah karek beda eta mah, gitu kan. Manusia jeung ketangkalan memang beda gitu. Tapi nu ngaranna manusia, jelema, manusia, deuk si hideung, si bengek, si mancung, si demek, si bodas, si sipit, si galing, eta manusia. Kenapa? Apapun lah konsepnya ya. Sok, si hideung, si galing, si lurus, si sipit, si bolotot, si naon,
Kalau dicubit, kalau dicubit apa yang dirasakan? Pasti akan merasakan anjrit, nyeri gitu kan. Alas ya, nyeri gitu. Itu manusia gitu ya. Kesamaan kedua adalah ketika manusia dicubit, dia akan berpikir kembali. Orang berarti lamun nyubit Kang Abu pasti nyeri oge. Orang lamun nyubit Kang Iya. Tah, eta manusia sealam dunia dalam pemahaman saya ketika dia merasakan sesuatu, ketika dia akan melakukan tindakan yang sama, dia punya pemikiran, nah si itu ge ku orang dicubit bakal nyeri. Nah, tinggal mikir apakah kita mau mencubit atau tidak. Ya. Atau Kang, nyubit Kang, dalam porsi Sundanya dikecilin lagi dikit, Kang. Iya, karunya Kang Oke, loba nu teu ngartos, Kang. siap, Seueur nu teu siap. ngartos. Lanjut, Kang. Nah, oke, nah itu. Jadi saya ingin membawa dulu kepada ranah karena Kang Abu ini saya sering memperhatikan ada konsep yang selalu persamaan dengan pemahaman saya adalah kalau setiap ini adalah apa? Kesadaran, gitu ya. Jadi kalau orang sudah pada pemahaman kesadaran satu udara, kesadaran kita ini mengisap angin yang sama, kita sadar pada bumi yang dipijak yang sama, gitu ya. Kita sadar bahwa dicubit itu ternyata sakit gitu kan dan mikir lagi kalau mencubit orang itu pasti sakit. Kalau kita berpikir dan sadar kita kalau dipuji teman senang dan kemudian ada kesadaran kalau mengindahkan teman juga pasti akan senang. Hal-hal yang sederhana aja hidup itu gitu. Nah, karena konsep-konsep tadi, maksud saya orang akhirnya dijadikan konsep itu sebagai sesuatu yang sakral gitu. Tapi nggak ngerti gitu. Hmm. Sakral itu apa? Maaf, konsep ilmiah. Wah, kalau saya ngomong agak ilmiah, anjir keren sih Pak Ira, dosennya bener, bari jenteng arti nu diajak ngobrol teh gitu. Atau saya menggunakan sebuah ayat-ayat yang merelek panjang lebar, wah jalma suci yo, pinter yo, soleh atau apa gitu. Bari jenteng arti apa yang diungkapkan itu. Nah, yang akhirnya apa bedanya kemudian ungkapan-ungkapan konseptual itu hanya sebagai sebuah konsep-konsep hanya untuk bukan untuk meningkatkan kesadaran malah. Yang ada adalah untuk mensegregasi orang. Oh si mah jalma pinter, oh iya mah jalma bodoh. Oh iya mah jalma anu wah kumaha gitu, imah yang tidak. Padahal kalau ukuran manusia, kebaikan, kebenaran manusia, punten-punten. Orang anu misalnya di Papua yang sampai hari ini pakai koteka, lebih benar dibanding orang di kota, lebih nggak benar dari kita, belum tentu. Karena mereka itu misalnya merawat alam, tidak merusak alam. Sesama keluarganya misalnya saling tolong-menolong, sama-sama aja gitu. Sebaliknya kita yang gelarnya tinggi, banyak ngerembel, kartu nama pun habis, maaf-maaf misalnya, ya kita melakukan hal-hal yang sifatnya seperti seperti membuat sebuah kebaikan, tapi padahal di balik itu ada sebuah dimensi-dimensi kepentingan-kepentingan yang malah menghancurkan dari kehidupan orang. Ini pengalaman saya sebagai yang disebut penghayat kepercayaan, apapun itu istilahnya. Kalau saya mah hidup nggak terlalu banyak ayat, nggak mikir banyak ayat. Jadi misalnya saya mau berbaik sama orang, mikir ayatnya naonnya. Terus orang lamun kieu kumahanya pertimbanganna engke orang bakal menang naon engke. Ya orang kieu bakal ka sawarga mah. Jadi transaksinya, Kang ya. Teu ngalir weh gitu. Jadi kalau seperti misalnya ditanya, "Cik Kang Ira kalau begini, punten, dalilnya kumaha? Ayatna kumaha?" Teuing gitu. Karena saya hidup bergerak dengan hati, dengan pikiran-pikiran yang mengalir manusiawi saja gitu. Karena kalau saya begini ya begini gitu. Hidup itu semesta itu hukum alam. Nah, itu saya yang pegang adalah hukum alam. Hukum alam itu kalau cek orang Sunda, melak cabe mual jadi bonteng. Menanam cabai tidak akan menjadi bonteng. Itu ungkapan yang sifatnya puitis lah. Artinya, kalau berbicara kita sadar sebagai bagian dari hukum alam, bahwa hidup ini ada punishment and reward, ada pemberian dan ada penghukuman, maka kita harus sadar apa yang kita ungkapkan, kita ucapkan, kita tindakan akan feedback kembali kepada kita sendiri gitu. Apapun itu. Selebihnya adalah akan berimbas tidak hanya kepada diri kita pribadi, tetapi kepada sekitar kita, anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan sebagainya gitu. Misalnya, maaf saya berbuat kejelekan. Akhirnya institusi saya ke bawah-bawah. Gitu. Keluarga saya ke bawah-bawah. Padahal
orang Sunda mah teu mais teu meulem, padahal mereka tidak berbuat sesuatu. Makanya kesadaran itu adalah maksud saya satu hal yang harus kita camkan dalam hidup ini, bahwa apa yang kita ucapkan, kita ungkapkan harus diyakinkan akan kembali kepada kita dan kepada lingkungan kita. Oleh karena itu hati-hati. Makanya di dalam istilah orang Sunda, kudu tata titi duduga priyoga, nete taraje nincak hambalan. Artinya hal-hal yang kita ungkapkan, kita lakukan, kalau kata orang Sunda, dibeuweung diutahkeun, dipikir dibulak-balik. Karena hakikatnya sejatinya manusia itu dalam pemahaman yang saya pengertian saya adalah manusia itu ada wiwaha yuda naraga. Wiwaha itu adalah bijak, pertimbangan, yuda itu perang, naraga dalam diri kita. Jadi yang namanya manusia dengan makhluk lain di dalam pemahaman saya, tadi ketika dicubit mikir, nah hanya si eta nyubit ka urang, kenapa ya dia itu cubit saya bogoheun atau ngasih kode atau sebel atau apa atau gimana? Ya itu kan manusia seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, atau kenapa sih si itu memberikan muka yang muram durja ke saya? Padahal kemarin nggak apa-apa, tiba-tiba cemberut. Mikir lagi, kenapa ya? Nah itu disebut wiwahayu dan naraga itu, tiba-tiba Kang Abu Marlo ngasih uang ke saya. Mikir lagi tuh, kalau manusia itu, ini maksudnya apa ya? Nyogok gitu, atau apa, atau gimana. Itu manusia tuh gitu, wiwahayu dan naraga. Jadi manusia itu kesadaran itu adalah karena proses yang sebelum apa-apa dalam waktu yang ada yang singkat, ada yang panjang, dia harus memutar dulu sebelum dia mengungkapkan, sebelum dia melakukan tindakan. Nah, saya berpikir bahwa kenapa saya bilang konsep tadi, kita terjebak pada konsep-konsep. Ya karena memang manusia punya pengetahuan, punya pemikiran. Sehingga untuk meneruskan apa yang kita pahami, untuk yang meneruskan sebuah komunitas atau bangsa pahami, maka komunitas dan bangsa itu kemudian menginternalisasikannya, mensosialisasikannya dalam bentuk kultur, dan kultur diantaranya adalah konsep. Konsep ada bahasa, ada tulisan. Oh, ini tulisan Arab, ini tulisan Cina, ini tulisan Sunda, ini tulisan Latin dan segala macam. Nah, karena yaitu budaya tadi, manusia punya kemampuan. Tetapi kembali, jangan terjebak pada konsepnya itu. Jangan terjebak pada yang sifatnya tangible-nya itu. Tetapi yang lebih penting bagaimana menghayati dari makna-makna dalam tulisan itu, dalam ungkapan-ungkapan itu yang penting. Jangan dijadikan simbol, karena saya kira kata-kata juga simbol. Bahasa juga simbol gitu. Tapi kita terjebak pada kata dan simbol itu, maka kita sudah mendogmakan dari kata atau ungkapan dan simbol itu. Itu dalam pemahaman saya. Sehingga sebagai penghayat jangan salah juga bahwa oh ya saya sebagai Sunda Wiwitan ya kebetulan saya diciptakan sebagai orang Sunda cenah gitu. Kenapa sebagai orang Sunda? Ya karena ada cara ciri budayanya. Rupanya begini, bahasanya gini, adatnya begini, budayanya begini dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau saya kebetulan dilahirkan sebagai orang Papua, mungkin rupa saya tidak akan begini, budaya saya tidak akan begini, bahasa. Jadi ya sebut lah Sunda Wiwitan cenah, eta ge cenah keneh kan gitu. Namanya saya ngaku misalnya Kristen, lain gitu, Kristen mah Hindu, lain gitu, Hindu mah ya udah. Nah, ternyata dalam pemahaman keantropologian, oh di Nusantara ini ada nama-nama kan gitu ya, religi-religi lokal, oh ada nama-nama budaya spiritual, misalnya kalau di Batak disebut ada Parmalim, ada Pemena. Oh kalau di Dayak namanya Kaharingan. Bahkan Kaharingan itu setahu saya kesepakatan orang suku-suku Dayak, karena suku-suku Dayak itu berbeda-beda. Ya. Jadi di Toraja oh ada namanya Aluk Todolo gitu kan. Atau mungkin di NTT disebut Marapu. Itu labeling-labeling saja gitu ya untuk ya namanya juga identitas. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, karena manusia memang punya kesadaran identitas gitu kan. Dan identitas inilah juga tidak hanya sebagai labeling, tetapi sebagai feedback untuk kesadaran. Kan manusia itu identitas. Bisa aja orang tidak mengakui bahwa dia manusia. Kok bisa? Oh bisa. Saya Tuhan. Ada kan? Oh saya dewa. Nah gitu. Jadi Islam manusia juga identitas. Kalau Kang Andri itu tuh dewa uang, Kang, jangan salah. Ini dewa uang. Gitu. Ya, itu Bang Abo perkenalan ya.
Jadi cuman memang negara kita ya kita juga berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, keagamaan. Memang nggak tahu negara ini seolah-olah membuat menjadi yang sensitif gitu ya. Hmm. Menjadi sensitif dan seolah-olah didesain gitu. Aneh tuh ngomong agama sih yang kayak bisa diparasiakan gitu. Padahal mungkin kalau ini imajinasi saya, kalau Muhammad, Yesus, Buddha kumpul, sigana damai-damai we meureunana mah parasea jigana mah mun kumpul kayak gitu. Kenapa umat-umatnya sigana riweuh hirup teh gitu kan. Istilah saya mah gitu. Saya Iya. kalau tiba-tiba nih Abu Marlo teh Yesus di sana Kang Andri itu punten Nabi Muhammad, saya adalah sang Buddha, kumpul kieu biasa we seserian we cenah. Nah, umat urang jadi paraseanya, heueuh salah naon urang teh nya gitu. Padahal kita mengajarkan kebaikan, tidak menyuruh untuk menjelekkan agama lain, tidak menyuruh perbedaan itu menjadi sebuah dikotomi yang kemudian konflik dan segala macam. Itu cinta kasih. Ini Rohman Rohmin. Ini olas asih. Non bedana gitu kan. Cuma cara berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda gitu. Itu Oke. sehingga karena berbicara negara ini perlu labeling. Nah, ketika keyakinan menjadi masalah labeling, disinilah menjadi konflik. Karena kemudian labeling-labeling keyakinan ini kemudian diamplifikasi menjadi sebuah kepentingan politik kekuasaan. Oh, kalau ini Hmm. mayoritas, eta nu berkuasa gitu. Padahal kita negara demokrasi, demos, kratos, artinya kerakyatanlah yang diutamakan. Kalau berbicara kerakyatan seperti apa? Kerakyatan yang punya rasa kemanusiaan, kerakyatan kita yang punya rasa persatuan. Kan itu kalau berbicara Indonesia. Kalau udah berbicara kemanusiaan dan persatuan, jangan naon atuh urang guntuk-guntukan maneh Sunda, maneh Batak, maneh Islam, Islamna naon, Syiah atawa Sunni, oh maneh mah Kristen, Kristenna naon, Batak, oh maneh mah. Kenapa kalau kita punya rasa kerakyatan dengan pri kemanusiaan, keadilan dan persatuan, perbedaan itu malah menjadi momok yang besar untuk selalu gampang diparaseakeun gitu. Bahkan satu keagamaan pun suka parasea. Ih, kamu mah cenah punten misalnya karena juga mempelajari kamu mah make kunut, orang mah henteu gitu. Oh, kamu mah make atahiyat, kamu mah henteu. Kamu mah salibna ada Yesusan, aku mah tidak, parasea. Oh, kamu mah doanya begini. Kenapa? Kenapa sih gitu? Tadi yang saya bilang konsep kan itu konsep atau simbolik-simbolik yang kemudian menjadi pertentangan. Coba kita kembalikan lagi kepada hakikat apa makna-makna universal di balik itu. Hmm. Kedamaian. Datara aya ucing parasea jeung anjing, mana anjing we, mending urang ucing ye. Tingali ucing mah gitu. Enggak juga, enggak sombong. Maung anu gagah enggak pernah sombong jadi maung. Tumbila anu matak ateul oge tara sombong jadi tumbila gitu kan. Atau pohon yang besar tidak pernah sombong menjadi pohon yang besar dibandingkan rumput gitu kan. Kalau Oh, satu lagi, Bah, satu lagi. apa? Langit gak pernah bercerita kalau dia tuh sangat tinggi. Tapi laki-laki dan bapak-bapak tetap tidak bercerita, jangan lupa itu. Itu karena di atas langit ada planet. Di atas langit ada langit. Kang Ira, saya mau masuk dulu Kang Nuhun Kang. Ini openingnya Ya. sangat menarik. Ini teh, Wah, Kang, keren, keren, ah. Kang Andri, kayaknya kita perlu ada ini ya pembahasan ini sama Kang Ira rada bikin serial gitu ya Kang Ira ya. Boleh, boleh, ah. Yuk, boleh, yuk. Kalau berkenan Kang, karena ini seru banget Kang. Nah, pertanyaan saya sederhana Kang. Ya. Kenapa kok agama-agama lokal sekarang jadi kalah sama agama-agama interlokal Kang? Kenapa jadi kalah sama pemain asing gitu kira-kira? Yang dimana Wiwitan, Kaharingan, Parmalim gitu ya. Kenapa kok sekarang jadi menciut? Bahkan pun tadi ya Kang Ira pernah bilang bahwa justru merasa yang asli tidak diakui sampai susah bikin rekening waktu itu cerita gitu. Tapi kenapa nih si pendatang ini kok jadi meluas, banyak, mayoritas, padahal budaya bangsa kita gitu ya kalau kita ngomongin dalam konteks yang namanya akarnya ya justru dari lokal religion tadi gitu. Gimana, Kang? Ya, atur nuhun. Mudah-mudahan Abi tiasa ngawaler. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik ya. Maksudnya gini, dalam pemahaman saya kalau ada orang-orang nanya seperti itu, satu adalah ada dua perbedaan mendasar tentang etos atau misi dari sebuah keyakinan yang ekstrim. Satu, kalau agama-agama bangsa luar yang datang itu punya misi dan siar. Jadi punya hasrat, punya passion, misi dan siar gitu.
Kalau agama-agama lokal tidak. Maksud saya tidak begini. Misalnya dengan ada konsep sebarkanlah meskipun satu ayat, sebarkanlah kabar gembira ini, atau pokoknya bahkan ada konsep-konsep yang kemudian hitung-hitungan kalau kamu mengajak satu orang maka kamu akan mendapatkan amal gini dan segala macam misalnya. Oke, ada misionarisnya lah ya Ada intinya ya. misionarisnya. MLM Tapi kalau gitu ya. agama lokal misalnya, kan tadi saya bilang kalau orang-orang Batak yang Parmalin kan itu mungkin maneh Sunda kudu Parmalin sih gitu kan. Atau orang Dayak Kaharingan, oh kamu yang bukan Dayak kamu harus menjadi Kaharingan, misalnya gitu. Kan tidak. Sepemahaman saya bisa di cross check. Pernah ada perang antara misi antara Parmalin dengan Kaharingan, perebut wilayah keagamaan atau Sunda Wiwitan, perebut wilayah dengan Kejawen misalnya. Kan nggak ada. Bahkan Belum pernah ya Kang itu ya? Nggak terjadi ya Kang ya? sepemahaman saya tidak. Bahkan dalam satu Bentar, Pak. perang Pak, itu bukan formalin, Ini ada Parmalin. apa? Parmalim. Parmalin, bukan formalin. Parmalin ya, itu nama kepercayaan. Bisa dicek di internet lah. Ya, cek di internet. So Kang, nih ya, Parmalin Kaharingan, ini semua banyak yang nggak tahu loh Kang. Jangan salah loh. Betul. Kalau misalnya Kayaknya kita baru satu tahu suku nih, satu suku ya, satu suku Dayak gitu kan, maka bisa jadi mungkin ada yang orang tuanya Kaharingan, mungkin anaknya Kristen gitu kan, atau yang Batak ada yang kakek buyutnya Parmalim, ada yang keluarganya ada yang Kristen atau Muslim atau apa, kan gitu ya, apa nggak tahu ya, itu menurut saya kalau dari sisi positifnya ada keluhuran budi bahwa bagi agama-agama lokal yang disebut lakum dinukum waliyadin atau la ikroha fidin atau tidak boleh memaksakan keagamaan, agama-agama lokal sudah mengimplementasikan sejak dulu kepada komunitasnya. Makanya orang Batak kan tidak semua Parmalim, orang Sunda tidak semua Sunda Wiwitan, orang Kaharingan Dayak tidak semua. Tapi kemudian ini kan pertanyaannya, kenapa demikian? Karena orang-orang leluhur yang tadi sudah punya pemahaman agama apapun toh menjalankannya kan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, ketuhanan, apapun bedanya. Justru kemudian menjadi feedback kepada mereka-mereka, loh kok beragama korupsi, loh kok beragama merusak hutan, loh kok beragama merusak sungai, loh kok beragama kok jadi konflik gitu. Nah, jadi akhirnya kan jadi menjadi sebuah sebuah feedback bahwa apakah harus seperti itu beragama itu, gitu kan? Apakah harus seperti itu agama itu menjadi sebuah komplotan kekuasaan politik, gitu kan? Dan kemudian untuk kepentingan politiknya, kan gitu. Jadi tadi kuncinya satu, bahwa ada istilah agama syiar dan non syiar. Jadi kalau agama lokal itu memang tidak mensiarkan, gitu, sehingga berkeyakinan itu bukan masalah pengakuannya. Makanya kalau orang tua kami menekankan orang beragama, berkepercayaan kepada Tuhan bukan masalah ukuran ditanya mana agama naon. Kamu agamanya apa? Lihat aja dari perilaku kemanusiaannya gitu. Keren Kang. Keren banget ini. Contoh konkret misalnya orang tua saya non muslim ya, uak saya muslim. Ini cerita nggak apa-apa dah, sering kita ungkap. Terus tiba-tiba ada saudara saya, berarti sepupu saya muslim, bulan puasa nggak puasa, merokok di jalanan. Kalau di kampung saya gitu, orang tua saya meskipun non muslim dengan enak mengingatkan, mana yang erakeun bulan puasa ngerokok di jalan gitu kan. Jadi yang kita non muslim juga berani menegur yang muslim kalau dia melakukan sikap yang seperti keyakinannya tidak baik dilakukan gitu. Karena kita bukan menegur keagamaan, mengingatkan apa yang dia yakini kok begitu, misalnya gitu. Atau ada saudara kita yang mungkin misalnya hari Minggu tidak ke gereja gitu kan. Kan kita suka negur, nah Minggu itu ke gereja gitu kan. Jadi kita biasa mendialogkan, berkomunikasi seperti itu karena saling mengingatkan, kan kamu begitu polanya. Kenapa kamu tidak itu gitu kan? Bukan kita dalam konteks menyindir keyakinan atau apa. Kita lebih melihat kepada kunaon, kenapa antara apa yang kamu yakini dengan perilaku yang kamu ungkapkan kok tidak sinkron ya gitu. Jadi kita mengingatkan sesama kita untuk ya
ya amalkanlah apa yang menjadi kamu yakini itu dengan sebaik-baiknya gitu. Bahkan ada beberapa orang yang ingin sekali ke saya sampai minta-minta gimana caranya menjadi Sundawi Wiwitan. Saya tolak gitu kan. Oh, pernah ada yang gitu, Kang? Oh banyak, Oh. banyak gitu. Kenapa? Karena misalnya kebetulan saya juga iseng-iseng berhadiah, iseng-iseng santai nanya ke orang Kanekes kan, padahal saya sesama inilah, sesama kaum agama lokal, agama leluhur gitu ya. Saya nanya ke orang Kanekes, Mang, kumaha lamun carana menjadi Sunda Wiwitan Baduy gitu ya. Pikiran saya nih waktu itu, saya ingat tahun 2000-an. Itu kan sama halnya seperti saya nanya ke Kang Abu Marlo, Kang Abu saya ingin jadi muslim, gimana dong bantu saya gimana? Pasti Kang Abu, oh Kang Ira begini begini begini. Kalau oh saya ingin jadi Kristen nih, gimana caranya? Oh kamu akan begini begini kata orang Kristen. Nah saya nanya ke orang Kanekes kan, Mangko masyarakat orang kita, saya ingin jadi Sunda Wiwitan Baduy. Jauh dari jawaban perkiraan saya. Jawabannya apa? Temenang, gitu katanya teh. Jangan Temenang, gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Langsung saya, lah kenapa nggak boleh gitu? Bukannya senang kalau tiba-tiba orang Sunda kabeh gitunya tiba-tiba berubah jadi Sunda Wiwitan. Ah, temenang. Nah, kenapa? Ini mah agama kami. Kami juga belum tentu benar katanya. Anda juga benar punya keyakinan. Di situ saya mikir, ah maknya, terus sih kenapa kamu beragama Sunda Wiwitan? Ya karena saya diciptakan Tuhan jadi orang Baduy. Ya saya kudu tumut karena wiwitan. Kita harus patuh pada apa yang Tuhan kodratkan menjadi diciptakan menjadi orang Kanekes, harus patuh seperti ini. Terus saya tanya lagi, terus saya yang sama-sama wiwitan tapi bukan Baduy, salah ya? Enggak katanya. Itu tugas Kang Ira di sana. Nah dari situlah saya punya konsep penemuan ada istilahnya tapak di Mandala dan tapak di Nagara. I see. Oke, Kang. Keren, Kang. Tapak di Mandala itu secara umum, universal kalau di Indonesia khususnya, adalah mereka-mereka yang hidup dalam sebuah entitas dan komunitas masyarakat hukum adat. Apapun konsepnya, masyarakat terasing, masyarakat pedalaman, atau mereka yang hidup seperti itu. Bayangkan ya, dengan keapa-adaannya mereka, hidup mereka damai, hidup mereka tentram, hidup mereka sejahtera, hidup mereka tidak pernah tidak pernah mengganggu orang lain, tengarugikan orang, nanaon tapi hirupna ngajaga alam dan segala macam, ya sudah aman gitu. Nah, dan dia mengukuh nilai-nilai leluhur dia, cinta kepada tanah airnya, cinta kepada budayanya. Nah, kita yang di luar mereka itu yang tapak di Nagara. Saya coba kembangkan dalam pemahaman yang universal. Saya kira apapun agama kita, apapun keyakinan kita, tetapi kita sesama bangsa Indonesia lahir diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Yang Widiwasa, diciptakan Tian, apapun kita diciptakan borocot, gubrag, komak di Indonesia. Ya kita harus bagaimana menjaga kebangsaan Indonesia ini menjadi sebuah kedamaian bersama. Saling menjaga dengan bahwa misalnya, maaf saya keturunan Cina, iya tapi ada orang lahir di Indonesia, orang lahir di Bandung, ya jaga budaya bangsa kita gitu. Saya memang keturunan Arab, tapi dah kamu dilahirkan lain di Yaman, lain di Timur Tengah, ya orang gedekan bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Tong rusak di mana ibu kita. Makanya agama-agama lokal itu umumnya mengatakan tanah air ini adalah ibu. Ayeuna dalam agama apapun lamun jalma doraka ka indung moal ditarima di sawarga. Moal dihampura ku Gusti lamun jalma doraka ka indungna sorangan. Doraka di sini artinya apa? Ya merusak lingkungan, memunafiki kepada di mana kita lahir. Merusak apa yang di mana kita lahir. Gitu kan? Ya maaf ada agak sedikit mungkin sedikit nyentil. Kalau di sana tanah suci terus tanah kita lahir enggak suci. Berarti ibu kita nggak suci dong. HD kan, keren seorang kan. anak yang lahir dari PSK, memang mungkin ibunya perbuatannya maaf dengan PSK. Tapi ketika sang ibu yang PSK melahirkan anak, disitulah kesucian seanak ini. Dari seorang ibu yang mungkin orang mengatakan seperti apa. Terus anak itu tiba-tiba marah ke ibunya. Ah si ibu tuh balik gitu. Orang kudu dilahirkan aku indung nu PSKW kudu alhamdulillah atur nuhun sudah sampai menjadi hidup gitu loh. Si ibu itu tidak
membunuh dirinya. Makanya ketika siapapun itu, ketika anak baru lahir dibuang dan segala macam, wah itu baru itu ibu yang tidak punya hati, kan gitu. Nah, jadi kembali, ibu itu apa? Ibu juga konsep, kan gitu. Ibu juga konsep. Ada ibu langit, ada indung suku, ini ibu jari, ini ibu jari. Ada indung waktu kalau di Sunda, ada. Jadi apa sih kita memaknai ibu itu misalnya? Jadi ya maaf lah ibaratnya ya kita pahami dulu. Maksudnya gini, seorang Baduy pahami tentang. Saya tanya ke orang Baduy. Terus kalau tiba-tiba orang Baduy itu ingin keluar dari Baduy, tidak menjadi wiwitan, gimana? Ya boleh, silakan. Tapi dia keluar dari wilayah Kanekes. Dia tidak lagi diaku sebagai komunitas Sunda Wiwitan, kan gitu. Dia silakan mau beragama apapun. Terus kemudian si orang itu, wah menurut apa ya, didoakan sing goreng kumaha gitu. Enggak juga, ya silakan hidup dengan cara dia gitu. Ya seperti di keluarga kami juga, adik saya, kakak saya berbeda keyakinan kok. Ada yang kakak saya ada yang Muslim, sepupu saya, ada yang kakak saya ada yang Hindu, adik saya ada yang Kristen, wak saya ada yang Muslim gitu. Tapi kalau kami ada Natal bersama, ya undang datang, ada waktu makan bersama, ada Lebaran makan bersama, gitu duduk bersama, cerita-cerita gitu, bahkan ya saling sindir segala macam gitu. Apa sih gitu? Orang nu beda secara genealogis DNA aja tidak ada manusia identik di dunia ini. Terus orang kudu sarua kabeh gitu, itu bisa gitu. Bodoh lah mun Tuhan yang menciptakan kan sawarna manusia, hanya seagama, hanya serupa. Justru keagungan itu karena ada perbedaan. Makanya dalam prinsip leluhur kami, ya hidup cenah nih anakku, meskipun kita tidak sepengakuan, yang penting adalah sepengertian. Keren. Sama-sama ngaku manusia, tapi para saya sepengertian. Sama-sama satu agama, kamu Islam, saya Islam, kamu Kristen, saya Kristen, sama ngakunya Kristen. Tapi para saya perebut gereja, perebut wilayah, perebut apa, sama-sama wiwitan. Tapi para saya oge ya buat apa akhirnya kalau hanya mengaku saja. Tapi pengertiannya ini, sesama ini harus saling pengertian. Nah, pengertian di sinilah sebuah mengasah kesadaran dari budi dan daya kita sebagai manusia. Nah, konteks ini kadang tidak bisa diukur oleh umur. Tapi satu kalau dalam bahasa agama Islam mungkin hidayah ya. Kedua adalah dari memang proses dari manusianya sendiri itu dalam pengalaman kehidupannya yang dia bisa bertahap mengembangkan tadi wiwahayu dan naraganya. Bagaimana bisa menjadi dewasa? Ulah jadi jalma malesan. Malesan itu malas berpikir, malas menerima penderitaan. Jadi penderitaan juga diterima saja gitu. Jadi tong munafik gitu. Malas menerima kesedihan, terima saja kesedihan itu bahkan menjadikan banyak penyanyi-penyanyi dunia kok. Penyanyi-penyanyi dunia, orang-orang kesohor karena banyak mengalami kesedihan sehingga dia menjadi terkenal. Jadi apapun itu sadari, nikmati, jalani, pasrah sumerah. Makanya dalam keyakinan leluhur saya, kita ini dalam ungkapan-ungkapan bukan doa ya, dalam kami ini ungkapan-ungkapan dalam kitab merefleksi diri itu ada ungkapan kata-kata teu daya teu upaya anging karsa pangersa Gusti, bahwa kita ini pasrah kepada apa kehendak dari Yang Maha Kuasa. Karena kita ini adalah ibarat wayang. Makanya ada istilah dharma wawayangan. Kita ini hidup di dunia karena ada dalang yang menghidupkan, menggerakkan dari setiap bulu rambut sampai kaki kita. Makanya dalam manuskrip yang saya ketemukan, ada kalau tidak salah Awarugajati atau apa dalam filologi itu, bahwa dalam keyakinan orang Sunda itu setiap tubuh kita ini ada sanghyang-sanghyangnya tersendiri. Dari mulai rambut, mata, bibir, bulu mata atau jari atau apa, ternyata ada sanghyang-sanghyannya gitu ya. Saya tidak bermaksud bahwa untuk gimana gitu, cuman dari saya temukan pemahaman itu, oh pantesan bahwa urang teh kudu hati-hati hirup teh.
Kenapa? Karena ada yang ngancik dalam diri kita semua ini, selain ada yang kita kendalikan sebagai manusia, ada yang Sang Hyang atau Tuhan kendalikan juga. Disitulah suatu pemahaman sesungguhnya kita dengan Tuhan itu menyatu, manunggal. Contoh seperti mata nih. Mata kita, saya lihat kalau digedein ya, bisa melotot, bisa perem, bisa belalak, bisa merem. Kita kendalikan. Tetapi dari tadi saya ngomong, yang mengendalikan kecepatan mata kita bukan. Bukan. Artinya apa? Artinya ya kita dengan Tuhan itu ya menyatu. Kita dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau dalam penghayatan kami ngado amat teu kudu panjang-panjang, teu kudu lila-lila gitu. Karena Tuhan sudah Maha tahu. Bukan berarti saya menafikan, menjelekkan orang yang berdoa panjang atau berdoa bagus dengan kata-kata yang bagus. Bukan. Tapi kalau secara hakikat diri, kalau kita berkomunikasi dan meyakini ada yang Sang Maha Semesta ini, di dalam hati kita saja, apa yang kita ungkapkan sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan sudah tahu skenario kita akan kemana nanti. Kita sudah tahu lifetime kita sampai kapan. Low bed-nya baterai hidup kita sudah tahu sampai kapan. Akan kemana. Nah, tinggal kita menjalaninya itu. Sip, Kang. Nuhun pisan, Kang. Keren banget. Wah, mantap, Kang. Kang, nanti kita bahas ya wiwitan itu apa, pemahaman wiwitan tuh gimana, supaya kita tuh juga agak luas gitu mainnya gitu, supaya nanti kita ngerti bahwa oh ternyata apa yang tadi disampaikan Kang Ira, kalau mau bicara dalam perspektif tasawuf juga nggak ada yang bertentangan gitu misalnya. Kalau kita mau bicara dalam perspektif kesadaran juga nggak ada yang bertentangan gitu. Nah, cuman kan balik lagi yang Kang Ira tadi bilang, banyak orang tuh malas mikir, saking malasnya mikir, jadi dia akan menilai dan menjudge gitu Kang Ira. Jadi permasalahan sekarang itu kan karena nggak mau mikir aja gitu dan mainnya nggak jauh gitu intinya. Kang, nuhun pisan. Kang Adit mungkin sebelum Kang Adit boleh disimpulkan dulu pembicaraan. Saya simpulkan sedikit ya. Silakan. Saya lihat ini sekilas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Indra ya, Abah Indra. Ternyata agama atau kepercayaan atau apapun itu namanya ya, gak penting-penting amat sih. Yang paling penting tuh perilaku kita sama orang seperti apa, kita terhadap bumi seperti apa. Yang saya lihat sih seperti itu gitu. Ini sekilas aja sih, benar atau tidaknya saya pun gak ngerti ya. Tapi yang saya lihat, mau kepercayaannya apa, mau agamanya apa, mau apapun bentuknya itu hanyalah konsep. Yang penting perilaku kita gimana, satu sesama manusia, sesama alam, dan sekitar kita. Itu yang saya lihat. Kang Ira, ya diangkatnya jadi mahasiswa ya, Pak Anjrit. Mas siap, langsung kumlot. Ya, jangan lupa begitu kumlot, di sertifikatnya ditulis Haji Anjrit, jangan lupa. Oh, aduh. Hapunten ya, saya mohon maaf bila mana ada pendapat saya yang mungkin kurang berkenan, bersinggungan. Saya menganggap bahwa persinggungan perbedaan bukan karena Anda salah memahami saya, tapi karena mungkin kita belum satu frekuensi. Itu aja, belum betul. pengertian. Itu aja. Betul. Nanti kalau kita sudah pada satu frekuensi pengertian, mudah-mudahan tidak ada konflik di antara kita. Tidak Betul. ada perlu. Tapi konflik perlu kok untuk meningkatkan kedamaian. Gitu. Iya, betul. Betul. Mantap Kang, nuhun pisan sekali lagi kita tepuk tangan untuk Kang Ira. Teman-teman setuju ya, kita mungkin agak ada repetisi lah ya ngobrol sama Kang Ira karena pas Kang Ira kemarin pop up nggak tahu tuh langsung wah jadi inget ya guru aing ya gitu ta. Ya guru aing yang luar biasa jadi saya banyak belajar sama beliau gitu dan perspektif pemikiran, research dan seterusnya juga ya banyak memperkaya lah. Jadi sekali lagi Kang Ira nuhun pisan. Waktosna jangan bosan untuk diundang sama kami dan nanti insya Allah kita akan rencanakan lagi untuk ngobrolin khususnya next saya pengen dalemin banget apa itu wiwitan, bagaimana prosesnya dan gimana sistemnya dan seterusnya lah gitu. Gimana sih perspektif teologis wiwitan lah gitulah kira-kira kalau ditesiskan lah gitu. Ada closing statement boleh sedikit? Oh iya itu baru saja. Maka closing statement buat hari ini silakan. Dengan apa yang saya jelaskan, mohon tidak tergoyahkan iman semua saudara di sini. Mohon jangan tergoyahkan iman saudara di sini. Karena apa yang saya paparkan mudah-mudahan bisa menguatkan apa yang menjadi keimanan
selama ini yang saudara-saudara yakini. Dan yang paling penting dari iman saudara-saudara yang saya yakini, mudah-mudahan keluarnya menjadi implementasi kita untuk saling memperbaiki diri, saling merawat alam, saling membangun cinta kasih, Rahman Rohim, kedamaian di muka bumi. Karena agama apapun dan Tuhan itu menyuruh kita lahir, hidup di dunia ini adalah menata kehidupan yang indah, yang saling membaikkan diri, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk menghancurkan the earth yang hidup di mana tempat kita lahir ini. Itu aja dari saya. Hatur nuhun sampurasun. Nuhun, sampurasun, rampes nuhun Kang Ira. Next ya, kita undang lagi. Nuhun Kang, hatur nuhun. Satu nuhun Kang Indra. Ya. Dadah. Nuhun. Assalamualaikum. Nuhun. Nah, boleh diturunin Kang, takut Kang Ira nggak bisa turunnya. Nah, sekarang mau udah tahu. Oke. Kita tepuk lagi tangan lagi Kang, serunya Kang ya. Keren Pesan-pesan mungkin buat yang nonton kalau yang saya tanggapi sih sebetulnya sekarang tuh kita ya tunjukin kalau misalkan kamu Islam, tunjukin ke Islammu dengan perilakumu, itu sih ya. Karena ya semua nggak ada yang salah, semua nggak ada yang benar salah juga gitu. Yang pasti ya tunjukin dengan perilakumu apa yang kamu yakini tersebut gitu ya. Wah keren silakan Mantap lah. Ya, saya selalu punya hashtag Kang dalam perspektif ini. Hashtag saya adalah bagimu agamamu, bagiku kau selalu saudaraku. Itu Kang, kata kuncinya Kang. Intinya kita semua saudara, gitu intinya. Bener Oke Kang, nuhun pisan ya. Kita Oke, lanjut lagi. siap, Nanti kita angkat-angkat lagi Kang Ira karena banyak yang perlu diperdalam tuh. Antropolognya gimana, wiwitannya gimana dalam konteks. Wah, luas Kang, luas banget lah kayak ngobrol gini sama. harta-harta zaman kerajaan. Nah, kita jangan langsung ke harta Kang. Kita jadi santai dulu. Santai Ujungnya dulu. memang mau ke situ. Harta kan Nah, ujungnya. soalnya Kang Ira yang megang kunci, jangan salah Kang. Makanya kan saya pengen tahu kan dulu tuh katanya Indonesia tuh sebelum jadi Indonesia kan raja-raja semua. Nah, Betul. saya pengen tahu ya namanya raja kan pasti banyak emas apa itu di mana. Nah, betul. Betul. Nah, Kang Ira pegang satu kunci Kang. Pelan-pelan Kang, tenang ya. Kang nuhun ya. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu next gitu ya di Rest Area 89. Kang Adri sehat. Teh Ajeng, Guni semuanya dan teman-teman semua terima kasih. Sehat dan love you all. Dadah.